Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Dimana di sini informasinya itu cukup menarik ya, jika kita simak dengan baik cukup menarik. Jadi silahkan rekan-rekan yang lagi menonton juga menyimaknya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info yang inti. PT KNI, Pemda tak yakin gaji P3K ditanggung pusat. Jadi Pemda itu tidak yakin, ya, tak yakin jika gaji P3K ditanggung pusat, rekan-rekan ya. Presiden, wakil, dan wakil presiden harus ambil alih. Nah, ini permintaan dari PT KNI. Pastinya rekan-rekan juga yang lagi menonton ini setuju ya. Ini diinformasikan 4 November. Ketua Umum Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia, Haji Nasrullah, meminta seluruh pengurus daerah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat dialamatkan ke Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran nomor 1718 Jakarta 10110. Adapun isi suratnya adalah untuk menguatkan. Nah, ini untuk menguatkan kesimpulan rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 3 November. Nah, ini juga kita sudah share rekan-rekan ya videonya. Salah satu poin penting dalam RDP kemarin adalah permintaan Komisi 10 agar Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengambil alih permasalahan honorer. Komisi 10 DPR RI lanjutnya sengaja melibatkan wakil presiden agar negara menambah anggaran ke daerah supaya semua guru honorer yang berbakti di atas 3 tahun. Jadi semua yang berbakti di atas 3 tahun mendapatkan formasi P3K. Jadi di sini tidak disebutkan mesti harus negeri atau swasta. Yang penting di atas 3 tahun bisa mendapatkan formasi. Pasalnya, salah satu kendala terbesar dalam seleksi P3K adalah anggaran. Nah, nanti juga kita dengarkan pernyataan dari Komisi 10 ya, terkait ini. Walaupun pusat sudah berkuar-kuar anggaran disiapkan, tetapi Pemda tidak percaya karena setelah dicek ternyata dana alokasi umum atau DAU tidak bertambah. Nah, mungkin ini Pemda belajar dari pengalaman di tahun 2021 ya. Di mana dikatakan bahwa pusat akan menanggung, namun pada kenyataannya tidak, rekan-rekan ya, tidak ada tambahan katanya di DAU-nya. Jadi tidak heran jika masih banyak SK rekan-rekan kita di tahun 2022 ini itu belum diterima, masih banyak rekan-rekan ya. Bahkan masalah NIP3K-nya kalau tidak salah juga masih ada yang belum ditetapkan. Nasrullah menilai, jika Presiden Jokowi tidak mengambil alih permasalahan ini, maka permasalahan honorer akan makin rumit. Sebab daerah sudah terang-terangan menolak DAU-nya dipakai untuk perekrutan honorer dari daerah lain. Akibatnya guru honorer masih menumpuk di suatu daerah padat. Sedangkan daerah 3T kekurangan banyak guru. Nah, ini karena banyak sekali orang yang berpikir buat apa ke wilayah 3T. Nah, rekan-rekannya banyak yang tidak ingin ke wilayah 3T ini. Sudah terluar, terpencil, dan terbelakang. Nah, seperti itu rekan-rekan ya, 3T ini. Kita lanjut. Kami meminta supaya semua guru honorer mendapatkan formasi di daerahnya masing-masing. Sedangkan di daerah 3T bisa direkrut dari pelamar umum sehingga semua daerah terpenuhi ASN. Jadi ini usulan dari PT KNI, di mana untuk 3T itu untuk umum katanya. Tapi ini sekedar usulan rekan-rekan ya. Sebelumnya pada 1 November, PT KNI juga telah memerintahkan seluruh guru honorer dan tendik untuk bersurat kepada Presiden. Jadi ini guru dan tendik ya. Mereka meminta pemerintah mencarikan solusi bagi guru lulus passing grade atau PG yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022. Isi suratnya juga meminta agar Presiden turun tangan dengan memerintahkan penambahan anggaran untuk penuntasan guru lulus PG. Dalam sehari sudah banyak daerah yang menyurati Presiden Joko Widodo seperti Dumai, Cirebon, Subang, Banjarmasin, Lombok, Ciamis, Bantul, Pati, dan Kediri.
Nah, jadi ini adalah daerah-daerah yang sudah melayangkan surat yang pernah diserukan oleh PT KNI kepada Presiden Joko Widodo, rekan-rekan ya. Nah, jadi karena permasalahannya di sini masalah anggaran, nah sepertinya ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 10 dan kita bisa lihat atau menyimak videonya berikut ini. Kita dulu setelah statement 1 juta itu kan muncul yang namanya kuota. Nah, ini kuota belum ada nih. Ya, kuota per daerah itu kan dimunculkan, misalnya Brebes, Jepara, Jember, Surabaya itu ada. Nah, ini data kuota ini belum ada, biar pembanding Bu nanti. Nah, kenapa saya masuk di kuota? Karena itulah yang menjadi dasar harapan dari teman-teman di daerah yang kemudian berharap formasinya disesuaikan dengan kuota, kan begitu. Kan tidak mungkin juga pemerintah pusat menyampaikan kuota tanpa pertimbangan apapun, pasti berdasarkan data kebutuhan, kan begitu. Nah, jadi saya berharap disandingkan data kuota dengan kemudian informasi. Nah, itu satu. Yang kedua, ini masih problem yang sangat mendasar, Bu. Kalau pertanyaannya apa tadi, apakah ada formasi atau tidak? Mohon izin, dari hasil kami kunspek kunker ke seluruh wilayah Indonesia, saya secara subjektif bisa menyatakan faktornya karena pemerintah daerah. Kenapa kemudian formasi lebih sedikit daripada kuota? Itu karena pemerintah daerah merasa mereka tidak terima uangnya. Itu yang menyebab, bisa jadi mungkin Brebes seperti itu. Khawatir nanti di demo 580 orang, tiba-tiba uangnya tidak ada. Nah, jadi ini problem yang sangat mendasar dan akhirnya mempengaruhi semuanya. Penyerapan dari kuota ke formasi, akhirnya kemudian daerah misalnya kuotanya 1.600, dia hanya menyampaikan formasi 200. Nah, ini karena memang pemerintah daerah merasa tidak punya kemampuan secara fiskal untuk membayar, apalagi kemudian harus ada tunjangan. Nah, walaupun saya tanya ke Bappenas, pernah saya tanya, saya salah satu deputi, saya diskusi, memang skemanya lewat DAU, kemudian tunjangan lewat dak, apa itu ya, saya lupa itu ya. Ya, tapi kemudian saya tanya, kita tanya semua, terakhir kemarin ke Lampung, Bu, di Lampung kemarin terakhir ini masih fresh kita ini, juga merasa uangnya nggak ada untuk membayar. Nah, ini menurut saya problem. Kalau hal ini betul-betul dipastikan uang itu ada, saya yakin kota dengan formasi itu akan sesuai, sehingga kemudian tidak ada lagi yang ketinggalan tadi itu. Jadi harapan Pak Ketua tadi misalnya yang P1 segera diangkat, menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kemudian misalnya oversupply, hari ini teman-teman guru P3K yang lulus PG masih dapat jam mengajar, masih kemudian mereka dapat belajar mapel, dapat semua. Artinya kan memang tidak kekurangan, tidak oversupply itu, tapi mereka tetap bekerja. Nah, cuma karena hari ini kemudian pemerintah daerah merasa tidak bisa membayar, nah, sehingga kemudian mau nggak mau mereka ya sesuai kemampuan saja. Kayak dapil saya misalnya, dari 1.162 yang lolos PG sudah ditetapkan, hari ini ditetapkan, mereka mengajukan formasi hanya 280 sekian. Saya tanya, ini mumpung ada Pak Ketua Komisi yang dimarahin terus sama Bupatinya Lumajang, kalau uangnya ada Mas, berapapun 3.000 saya tanda tangan gitu. Nah, jadi problemnya di sini, Bu, gitu. Jadi saya yakin, saya terima kasih udah dibuat skenario sedemikian rupa, tapi menurut saya itu yang harus dijawab paling awal. Kalau itu dijawab, saya yakin problem ketidakseimbangan antara kuota dengan formasi ini bisa diselesaikan. Nah, saya pikir itu sebagai pertanyaan saya yang paling mendasar. Di samping hal-hal yang lain, menurut saya memang
yang paling penting tadi itu sebenarnya memang harus kita pastikan orang kalau udah lolos ujian, ya tentu mereka sudah berpikir mereka ditempatkan kan gitu. Ya. Jadi ini menurut saya juga harus diumumkan secara jelas, Bu. Bahwa misalnya tahun sekian, bulan sekian, segala macam ini harus benar-benar disampaikan. Rencana pemerintah kadang-kadang kami ini, saya pribadi lah, ditanya kira-kira rencananya gimana nih Pak? Kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Kami kira-kira diangkat nggak? Kalau mau diangkat kira-kira nanti tahun berapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa kami jawab karena memang tidak ada informasi yang cukup valid yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa memang ini skenario yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya pikir kami tolong dibantu juga dalam hal bagaimana penjadwalan itu betul-betul transparan dan diumumkan secara publik lah, Bu. Saya pikir itu bisa kita lakukan lah. Apalagi ini kan tidak hanya kerjaan Kemendikbudristek saja. Ada Kemenpan RB, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan dan segala macam itu. Saya pikir kalau semua hal ini bekerja sama dan itu kemudian menjadi umum secara dipublish demikian rupa, ini nanti akan bisa mengurangi sedikit keresahan yang sedang dialami oleh teman-teman kita di guru honorer. Mereka masih sabar, Bu, masih pakai sabar. Cuma ya mereka lagi hopeless lah gitu kan. Kira-kira saya diangkat nggak? Nah, nggak ada yang bisa jawab, termasuk saya. Bisa diangkat nggak? Nggak tahu lah, saya nggak tahu. Tapi dari jawaban yang disampaikan Ibu tadi, ada skenario yang sedang diupayakan untuk bisa merangkum semuanya. Dan ini menurut saya harus dilakukan, karena statement terakhir Bappenas gini, Bu, ke saya. Waktu saya main ke Bappenas, ke salah satu deputi. Kalaupun toh 1 juta P3K hari ini diangkat, bulan Desember diangkat semua 1 juta, maka per tanggal 1 Januari kita sudah kekurangan 25.000 guru. Nah itu artinya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, cuma tadi itu yang pertama di hulunya tadi urusan anggaran ini, daerah ini kan bupatinya pengen kepilih lagi, kalau nanti dia salah terapi kan juga. Nah, saya pikir itu pimpinan, saya ingin menekankan di hulunya kalau hulunya dijawab dengan benar, insya Allah yang hilirnya itu yang sampai sekarang ada bertingkat-tingkat problemnya akan bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.